Itu kan ada hadis Nabi itu mengatakan sumber rezeki itu diantaranya memperbanyak silaturahmi dari Allah SWT. Karena bagi saya hidup itu nikmat kalau apa yang kita kerjakan itu mendapat ridho dari Allah SWT. Itu saja, tidak hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih dari ini. Itu motivasi saya, tidak lebih dari itu. Dan moto saya itu sukses bersama-sama sukses. Ya, tidak ingin kesuksesan itu. Alhamdulillah PA Lubuk Linggau bisa ranking 1 untuk tingkat Sumatera Selatan. Semoga beliau bisa menjadi hakim agung. Amin. Amin. Kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dawia, gimana kabarnya? Panitra, baik, alhamdulillah. Panitra, hari ini sepertinya awalnya cerah sekali. Suasana hari ini juga sedikit berbeda ini, Pak. Benar sekali. Serasa lebih spesial dari hari biasanya. Apa yang beda, Pak, di episode podcast kita hari ini? Karena pada sore hari ini podcast PA Lubuk Linggau sangat mendapat berkah. Insya Allah kita akan kedatangan tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Dia juga sebagai orang tua dan sebagai atasan juga, bisa dikatakan begitu. Dan beliau juga bisa dikatakan sosok yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Yang pasti dia pernah bertugas di sini. Bertugas di sini. Kira siapa ini, Pak Pan? Sebelum kita undang tamu undangan kita pada sore hari ini, kita saksikan dahulu tayangan berikut ini. Seorang mediator yang hebat bukanlah hanya yang menguasai pasal-pasal hukum, tetapi juga yang memahami psikologi manusia. Kita tadi sekilas video dari beliau yang mungkin tidak bisa kita putar semua. Saya Sarf Mubarak. Saya Rabiata Adawiyah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita. Mari kita sambut bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis SHM. Alhamdulillah ya, agak tegang rasanya ya. Gimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah, senang sekali, apalagi sudah datang ke Lubuk Linggau. Karena kata-kata Lubuk Linggau itu pada saya itu capek, tapi hilang capeknya itu. Baik. Mungkin satu berkah bagi kita bahwa kita ketahui Pak Dirjen sangat padat dan ini dari Gorontalo kalau tidak salah Pak ya, langsung terbang ke sini. Alhamdulillah bisa menemani kita dan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Pak Dirjen, mohon izin. Tadi kita sudah saksikan bersama video beberapa kegiatan Bapak satu Dirjen dan banyak penghargaan yang sudah ditolekan oleh Dirjen Badilah, yang mana data-data tersebut cukup mudah kami dapatkan di media penelusuran dan media sosial. Betul. Namun hari ini karena spesial Pak Dirjen, kami ingin berbincang santai dengan Yang Mulia dengan mengenai beberapa hal yang mungkin tidak ditemukan di media penelusuran dan media sosial manapun. Nah, ini spesial harinya kita akan berbincang santai dengan beliau, mengenal lebih dekat Yang Mulia Dirjen Badilah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Boleh dikatakan napak tilas lah ya, karena beliau pernah di sini. Betul sekali. Okay. Bapak, seperti kami ketahui dan kawan-kawan ketahui bahwa Bapak pernah bertugas di sini dari hakim dan menjadi ketua. Sekarang alhamdulillah Bapak menjadi seorang dirjen dan salah satu di Dirjen Badilah. Yang ingin kami tanyakan salah satunya, mungkin ada kesan dan pesan ketika Bapak pertama menginjak lagi kaki ke Lubuk Linggau. Mungkin Bapak ada nih ingatan, wah Lubuk Linggau ini, ingat si Anu, misalkan ada yang lucu atau apa gitu ya. Ada kisah berkesan Pak. Ini Pak, mohon maaf Pak. Ingat.
Ini Pak ada di kamera nih Pak, kami dapat. Kreatif kita Pak. Ada yang bisa nebak Pak Dirjen di sini mungkin. Nostalgia kita ini Pak hari Dah. ini. Boleh Pak, yang mana Pak? Yang yang sebelah kanan ini betul Pak. Ini ada di album. Ini satu lagi. Itu juga di Pak kita Pak fotonya. Ini yang biru bener Pak. Berarti Pak Dirjen pernah langsing dulu ya Pak. Wah ini banyak sekali Pak prestasi yang didapatkan oleh PA Lubulingga ini Pak. Iya. Boleh Bapak mungkin sedikit diceritakan tentang kesan dan pesan Bapak di Lubuk Linggau Bapak. Terima kasih. Memang saya termasuk mungkin ya karir saya itu cukup lama di Lubuk Linggau. Mau dari capek di Lubuk Linggau, saya tidak menyangka juga. Ya, hakimnya di Lubuk Linggau. Cukup lama, mungkin susah ditemukan orang yang diangkat jadi hakim 3A sampai 4A di Lubuk Linggau. Bayangkan. Tapi itu masa transisi ya, karena dari Departemen Agama waktu itu ke Mahkamah Agung. Saya itu dari 3A sampai 4A di Lubuk Linggau itu. Pindah dari Lubuk Linggau itu jadi Wakakayagung. Wakakayagung tahun 2009, 2010. Ya. Langsung pindah ke jadi Wakakayagung. Saya juga tidak pernah berniat, tidak pernah berusaha untuk itu. Ya, dari Wakakayagung. Nah, di Wakakayagung itu setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Sudah ini saya punya niat untuk cuti pada saat itu. Untuk cuti pergi Jawa. Tahu-tahunya keluar TPM pada saat itu. Pindah lagi Pak. Keluar TPM saya jadi jadi ketua dari Wakakayagung, jadi ketua di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu. Saya sangat terkejut. Mungkin itulah mutasi yang sangat tidak mengenakan dalam diri saya. Lagi asik-asiknya ya. Iya. Mutasi yang sangat beban psikologisnya cukup berat bagi saya. Sampai saya terbetik pada saat itu akan mengundurkan diri dari penerimaan ini itu jadi ketua itu. Karena orang tua di sini, kalau ibu saya masih ada, saya tiap minggu pulang gitu kan. Beliau sangat keberatan. Karena bagi saya orang tua itu, terutama ibu itu segala-galanya dalam hidup saya. Akhirnya saya sempat curhat dengan KPTA pada saat itu Pak Muhsin Asrom. Sehingga ada kata-kata beliau mengatakan, kami tidak pernah ngusul Pak Muhlis itu ke Tanjung Pandan, kata dia. Kami tidak pernah ngusulkan Pak Muhlis itu ke Tanjung Pandan. Saya tidak tahu, karena ini dari pusat langsung. Jadi akhirnya karena berapa hari sudah itu dapat panggilan untuk pelantikan, saya agak terkejut. Wah, harus dilantik. Karena TPM-nya itu pertengahan puasa keluarnya. Berpikirnya kita kan mau Idul Fitri pada saat itu kan. Gimana caranya? Kebetulan KPT Abang kami itu Pak Jafar Abdul Muhid. Yang dulu pernah sebelum dia ketua PD kan Wakapita Palembang. Memang waktu saya tugas di Linggau termasuk kalau ada tamu itu saya sering mendapat tugas dari KPA Linggau ini untuk urus tamu itu. Dia tahu betul dengan saya. Saya ditelepon Pak harus dilantik tanggal sekian. Saya jawab. Saya masih berkirim surat alasan ada desain perkara yang harus saya putuskan pada saat itu kan. Kalau dari Ibu Piki itu cari ilmu siasat lah kira-kira gitu kan. Ilmu siasat lah. Artinya kan Pak karena saya respon, saya minta waktu. Pak Panitera telepon saya, Panitera PT Abang Kabel itu pada saat itu, Pak Saiful Anwar namanya. Pak sudah diagadakan tanggal sekian untuk dilatih. Oh ya. Kebetulan saya di ruang Pak Ketua, kata dia kan, di ruang Pak KPTA. Oh iya, saya katakan boleh saya ngomong dengan izin dengan Pak yang mulia Pak KPTA, boleh Pak, diberilah HP itu kan. Waktu itu kan belum secanggih sekarang HP itu kan. Ya, saya katakan terima kasih yang mulia, saya senang dapat amanah menjadi ketua. Ya, saya mau lantik Bapak tanggal sekian, kata dia, karena saya juga
sudah dapat TPM akan pindah jadi KPTA Banjarmasin, kata beliau. Tapi saya sudah niat, saya harus melatih Pak Mulis dulu sebelum saya pindah, kata dia kan gitu. Karena bagi saya kan ini orang tua. Jadi saya apa kata orang tua itu samina wa ta'na, itu prinsip saya. Akhirnya katakan izin yang mulia, kalau boleh karena kan ini kan hanya tinggal 10 hari lagi kita akan Idul Fitri. Boleh tak saya sudah pelantikan saya minta cuti dulu karena mau kumpul keluarga suasana Idul Fitri. Saya kata, oh ya, saya izinkan. Buat aja permohonan maunya, pokoknya Bapak setelah dilantik langsung pulang aja ke Palembang, kata dia. Nah, agak luas lah dada saya pada saat itu. Agak luas dada itu, walaupun ini itu cerita awalnya. Iya, kalau saya akhirnya kan saya cerita dilantiklah saya di Bangka Belitung itu di Tanjung Pandan. Yang Pak Kapi Alika itu pernah di sana, tahu itu. Saya agak mungkin itulah cerita mutasi itu, cerita mutasi yang pernah saya alami, mutasi yang sangat tidak mengenakan dan sangat berat psikologinya bagi saya pada saat itu. Terus sangat berat, sampai ada pikiran saya itu mengundurkan diri. Akhirnya saya dimarah oleh Pak KPTA, Pak Muhsin Asrul. Jangan begitu, saudara itu dipromosikan, bukan ini, harus ini macam-macam. Ya. Udahlah, akhirnya karena ini orang tua sudah ngomong gitu, saya manut saja. Mudah-mudahan saya pikir karena saya tidak minta, saya tidak pernah berusaha. Mudah-mudahan ini bagian dari takdir yang halus saya jalankan, pemberian mahkota itu saja pada saat itu. Itu ceritanya. Dimanapun saya bertugas, insya Allah saya dengan kepala daerah itu selalu saya bina. Tapi yang saya bina itu tentunya untuk kebaikan lembaga kita. Sedikit Pak. Ini udah ya kita ketahui, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa dimanapun Pak Dirjen ini berada, sepertinya harmonisasi dengan instansi lain itu sangat terjaga. Tadi kan kita lihat tuh salah satu fotonya yang di gedung lama ya. Nah sekarang kita bisa rasakan bahwa kita dapat menikmati gedung yang di belakang Tadawiyah. Itu dari Pemda Kota Lubuk Linggau kalau tidak salah Pak ya. Jadi kesempatan ini Pak, kami mohon pada Bapak untuk mungkin sedikit berbagi bagaimana. Tentunya kita tahu Pak, untuk meraih kepercayaan dan menjalin hubungan harmonis dengan instansi lain itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Boleh Pak berbagi Pak tipsnya bagaimana apa yang Bapak lakukan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi lain? Memang saya itu dimanapun bertugas, saya selalu dekat dengan kepala daerah. Selalu menjaga hubungan itu. Apalagi karena Lubuk Linggau ini kan tumpah darah lah istilah saya itu kan. Dengan wali kota itu, saya dengan Nanan, wali kota SN Pradana Putra Sohe ini, panggilannya Nanan itu, saya dari orang tuanya dulu saya sudah kenal. Saya sudah dengan orang tuanya Pak Sekda waktu itu. Makanya beliau mendapat amanah sebagai wali kota, kita kan ada acara di sini, itu namanya Pak SAPM ya, pada itu ya, deklarasi SAPM itu. Saya ajaklah beliau keliling. Ini Pak Lukman atau ada sebagai panitia pada saat itu. Kita adakan acara deklarasi SAPM namanya. Karena pada saat itu perintah KPTA harus dihadiri oleh kepala daerah. Nah, saya undang Pak Wali. Saya teringat betul ke rumah beliau waktu itu masih di Sukajadi itu pagi-pagi. Saya katakan Pak Wali, saya harap betul ini Bapak harus hadir. Tapi kalau Bapak mewakili saya tidak jadi, saya tunda dulu. Saya katakan, oh ya, yang bisa menunda, yang bisa membatalkan saya tidak hadir di PA itu ada dua katanya. Kalau saya dipanggil gubernur dan dipanggil Mendagri itu saja. Saya dari itu saya tinggalkan semua, saya hadir di PA. Karena kita sudah dekat kan, sudah dekat gitu kan. Nah, akhirnya sudah acara itu sudah beberapa acara kegiatan di atas itu masih ini. Saya ajaklah keliling beliau di ini. Waktu itu banyak penuh di belakang itu orang sedang menunggu sidang itu. Banyak iya. Inilah katakan Pak Wali yang diurus oleh PA Linggau ini. Bukan Bang Linggau mau Seras Utara, Musyawarah. Ini Bapak lihatlah sendiri ini. Dan lihat rumah jaga yang Tugu Asri itu kan waktu itu buruk sekali. Atap itu seng yang hitam sudah hitam itu. Udah karat ya Pak ya. Udah karat. Jadi kata apa itu kata dia. Saya katakan rumah jaga Pak Wali.
Wah itu kalau disenggol tangan bisa tetanus itu kata dia kan. Ya. Makanya saya ajak Pak Wali, saya katakan ke sini keliling ini supaya Pak Wali bisa sedikit di serilnya. Oh. Benar, kita anggarkan kita juga kan. Betul, ini. Dan surat ke PU, alhamdulillah dapatlah bantuan itu. Ya, tadinya kan bukan gedung itu saja yang ini, termasuk ruang tunggu itu tadinya kan tetap seng gitu. Sekarang kita di dekat depan Pak Wali juga itu, termasuk renovasi di depan PTSP itu. Bantu Pak Wali ada joglo itu kan. Nah, kan bagi saya dapat bangunan itu hibahnya itu sudah senang banget, lega lah hati saya itu kan itu aja. Yang penting adalah kenang-kenangan untuk Piala Lingga kira-kira begitu kan. Itu dapat ceritanya ini. Memang waktu itu kan kita berharap ke belakang itu, tapi kondisi tanahnya tidak memungkinkan pada saat itu. Sudahlah, saya pikir kita pun istilah saya itu begini. Kita berpikir setinggi-tingginya idealis kita itu, tapi kita juga harus tetap realis dengan keadaan. Ya, betul. Terus Pak kita lanjut nih, ya itulah tadi artinya Bapak menjaga silaturahmi, itu strategi-strateginya ada bocoran tadi. Terus ini Pak, sepengetahuan kami nih, bahwa Bapak sudah terbranding dari dulu bahwa Bapak sosok yang sederhana, terus dekat dengan ulama, mentuakan orang yang tua. Betul sekali. Terus Bapak salah satunya terbranding juga tidak pernah memanfaatkan privilege yang sedang Bapak candang saat ini. Sebagai dirjen ini Pak. Dirjen kan kalau sebagai dirjen kan sebenarnya kan iya kan, tapi tidak pernah kan kita mau jemput aja. Udahlah pakai mobil yang ada aja kan kira-kira gitu ya, nggak pernah minta yang lebih lah dari kita, mungkin di tempat-tempat lain juga seperti itu. Artinya mohon kepada Bapak untuk berbagi kepada kami terkait hal itu Pak. Bapak selalu dekat dengan ulama, dengan orang tua Bapak dekat, terus pergaulan pun Pak sampai sekarang di Lubuk Linggau ini dari yang kelas bawah nih, kelas bawah lah istilahnya ya, sampai ke yang pejabat-pejabat itu masih menanyakan Bapak apa kabar Bapak. Ya, kesannya selalu baik. Alhamdulillah selalu. Kalau dengan nama Bapak, Pak ini menjadi resep kesuksesan Bapak hingga hari ini. Sebenarnya tidak ada yang resep khusus. Cuma saya itu memang rajin silaturahmi yang pertama. Saya akui. Karena saya rasakan banyak manfaat yang saya dapatkan dari silaturahmi itu. Menjaga hubungan dengan orang tua, dengan yang saya tuakan, dengan ulama misalnya kan, saya memang tetap terjaga. Bahkan di senior organisasi saya selalu jaga sampai sekarang. Karena bagi saya silaturahmi itu kan ada hadis Nabi itu mengatakan sumber rezeki itu diantaranya memperbanyak silaturahmi. Dan banyak nilai yang kita dapatkan dengan silaturahmi itu, menjaga hubungan baik dengan siapapun. Nah, bagi saya jabatan itu bukan untuk gagah-gagahan itu enggak. Bagi saya jabatan itu amanah yang saya harus jalankan. Mudah-mudahan dengan amanah itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja niat saya. Tidak ada niat yang lain-lain. Makanya waktu kalau saya cerita pasal dirjennya, kan itu pengumuman 3 besar. 3 besar, saya banyak sekali dapat telepon, dia ajak ke Jakarta untuk ngurus itu. Saya katakan tidak. Saya tidak mau jadi beban. Kalaupun ada takdirnya, saya terima. Kalau tidak pun, saya ikhlas. Bagi saya, pada saat itu saya sudah jadi hakim tinggi, dari Jambi pindah ke Palembang, sudah rasanya nikmat itu sudah besar. Saya tidak pernah berpikir, berniat untuk menjadi yang lebih dari itu. Bagi saya nikmat itu sudah cukup besar. Makanya waktu itu, banyak sekali kawan-kawan dorong, akhirnya saya bermunajat kepada Allah SWT. Ya Allah, kalaupun dirjen ini akan membawa kebaikan dalam hidupku, keluargaku, masa depanku, agamaku, aku meridhoi ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau jabatan dirjen ini akan membawa sebaliknya keburukan, kejelekan untuk keluargaku, masa depanku, agamaku, jauhkan amal itu dariku ya Allah. Itu permintaan saya pada saat itu. Karena bagi saya, jabatan itu bukan untuk ladang kita berura-ura atau sok pamer, tidak. Jabatan itu adalah pengabdian kita, yang kita niatkan bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT.
Karena bagi saya, hidup itu nikmat. Kalau apa yang kita kerjakan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja, tidak lebih dari itu. Kalau kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatlah hidup itu. Itu saja. Maka saya kalau ke daerah, contohnya ke Gorontalo, ngajak kemana-mana, tuh saya tolak itu. Saya tolak. Makanya saya perlu istirahat. Saya perlu, jangan pula sampai kita jabatan itu, apa yang saya katakan tadi, justru kita dengan jabatan itu lupa diri. Ya, kalau bisa dengan jabatan itu justru memperkuat hablum minallah kita, hablum minan nas kita, itu yang patri di hati saya. Maka saya tidak pernah berubah sampai kapanpun. Ya, termasuk di rumah dinas di Jakarta itu kadang-kadang Sabtu Minggu itu banyak yang datang. Tidak pernah selagi saya tidak. Karena bagi saya orang datang itu merasa dihargai. Ya, merasa dihargai. Bayangkan bisa ketemu dirjen, padahal belum tentu saya bisa mengabulkan semua permintaan beliau. Kan? Tapi paling tidaknya dengan kita temui itu kan sudah senang dia kan. Masalah nanti dikabulkan atau tidak, ya kita lihat regulasinya. Selagi itu tidak menabrak regulasi, ya kita bantu. Tapi kalau menabrak regulasi, saya tidak mau yang begitu. Karena jangan sampai kita membawa keburukan itu lembaga. Karena saya berpikir begini, lembaga itu dimanapun tempat saya bertugas, saya punya motivasi dalam diri saya itu, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih dari ini. Itu motivasi saya, tidak lebih dari itu. Makanya saya menghindari yang bersifat show oppose itu. Show oppose saya menghindari. Karena bagi saya, kalau kita selalu menonjolkan diri itu merusak keikhlasan. Kalau bisa merusak keikhlasan, ya sudah ikhlas kita berbuat, akhirnya apa? Yang kita harap ridho Allah itu tidak akan tercapai dalam hidup itu. Itu saja. Laju jadi penceramah. Tapi memang Pak Panitra terkenal jauh dari sosok yang sederhana. Apa yang sudah dipesankan dan diingatkan terus sama Ketua MA hari ini tentang gaya kesederhanaan dan sebagainya tidak menjauh, sudah beliau terapkan memang dari dulu. Gitu. Dan memang jadi kepribadiannya beliau. Luar biasa. Hakim-hakim kita senyum-senyum aja nih. Kalau memang ada takdirnya satu A satu A. Nah ini juga Pak, kita tadi sudah saksikan video tapi Pak ada banyak penghargaan yang diperoleh oleh DJ Badilak Bapak dalam kurun waktu 2024-2025 banyak sekali penghargaan di situ Pak Panitra ya. Betul sekali. Salah satunya ikut terus top digital yang mungkin yang suatu rekor yang luar biasa, dapat top digital Muri, terus ada elektronik akta cerai. Betul. Dan itu menjadi terobosan yang sangat berdampak signifikan, terutama untuk manfaat ke masyarakat. Karena masyarakat sangat antusias, dalam artian itu sangat terbantu dengan IAC. Kalau dulu kan seperti kita ketahui mengambil akte cerai terus bersurat nih dari PA sini ke sana. Apalagi yang jauh nih, kayak di masyarakat kayak di Jayapura. Namun sekarang dimanapun berada, ketika memang itu sudah putus, sudah BAT, mereka bisa datang ke PA untuk mengambil akte cerai. Itulah terobosan salah satunya. Itu luar biasa. Artinya memanage suatu lembaga atau organisasi yang seperti Badil yang luar biasa besar. Banyak bekerja dari itu Pak, beda kepala, beda isi, beda karakter itu, dan tentunya sangat tidak mudah untuk memanage dan membangun tim yang solid Bapak, sehingga banyak penghargaan yang sudah diperoleh. Nah mungkin Bapak bagaimana cara Bapak memanage itu Pak, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak terapkan itu Pak, sehingga Badilak hari ini banyak penghargaan yang diperoleh. Terima kasih. Kalau Badilak itu dapat penghargaan, itu penghargaan bukan kerja saya pribadi, itu kerja kolektif kolegial. Karena saya di Badilak itu kan tidak bisa bekerja dengan kesendirian. Ya, kerja itu kolektif. Jadi beberapa penghargaan itu penghargaan untuk lembaga, bukan untuk saya pribadi. Hanya kebetulan saja saya lagi mendapat amanah sebagai dirjen. Nah memang saya berpikirnya begini, berpikir untuk kebaikan lembaga. Saya selalu berpikir apapun tupoksi yang saya ada pegang itu harus penguatan kelembagaan. Nah khusus masalah IAC dan putusan itu kita cerita begini.
setiap kali saya ke daerah banyak sekali laporan dari PTA, dari PA atas cerai palsu itu. Saya miris pada saat itu kan. Hampir tiap daerah, bahkan ada beberapa tempat itu aparat kita itu sudah berhadapan dengan aparatur hukum karena gara-gara akta cerai palsu itu. Nah, terakhir saya ada habis subuh di Jakarta itu jalanlah dengan jamaah di masjid tempat saya sholat subuh itu. Keluar itu jamaah itu cerita, salah seorang jamaah itu, Pak, dia manggil saya nama, Pak Muhlis, itu kemarin kan ponakan saya itu ngurus akta cerainya Pak di PA. Enak Pak ya, cepat, kata dia. Oh iya, kita katakan. Gimana Pak, di Priok kata dia, Tanjung Priok maksudnya kan, di Priok kata dia kan, berapa hari Pak? 3 hari dapat Pak akta cerainya Pak, kata dia. Pikir kan 3 hari, bayangkan, pasti akta cerai itu patut dipertanyakan. Ya. 3 hari dapat Pak. Berapa saya katakan Pak biayanya Pak, Bapak itu ponakan Bapak yang keluarkan. Ponakan Bapak laki-laki perempuan Pak, karena dia mau nikah katanya. Dia dari KUA-nya harus ada akta cerai. Diurus Pak. Cuma 250.000 dapat Pak 3 hari kata dia kan. Tanpa sidang. Banyak kan. Itu miris hati saya itu kan. Miris hati saya itu akta cerainya kita bisa pastikan itu rasanya pasti palsu lah. Masa 3 hari langsung dapat akta cerainya kan. Nah, yang lebih sedih lagi hati saya pada saat itu, saya kan rajin buka jual beli online Shopee itu. Shopee Pak ya. Dan di Shopee itu muncullah kata-kata jual beli akta cerai. Astaga. Ada pelakunya, tinggal isi aja. Harga terjangkau. Iya, makanya saya berpikir, waduh pada saat itu kacau lah lembaga kita ini, lemah lagi lembaga kita ini kalau kita tidak buat terobosan untuk kebaikan masalah akta cerai ini. Lemah sekali. Bayangkan kan perkara di PA itu 60-70% kan masalah keluarga. Iya, menghasilkan produk akhirnya itu akta cerai kan misalnya kan, dan putusan. Nah, kalau ini kita biarkan yang begini, akta cerai ini palsu itu beredar di mana-mana. Lemah sekali lembaga kita. Orang masyarakat akan mengatakan begini, tidak perlu datang ke PA. Beli aja Pak. Kan bisa, akta cerai bisa kita dapatkan dari Shopee, dari Sianu, dari Sian. Itulah. Makanya akhirnya saya rapat di Badilak dengan tim. Hasil rapat itu kita naikkan ke Kamar Agama. Akhirnya keluarlah namanya SEMA 1/2024 itu. Putusan dan EAC itu. Jadi orang tidak bisa lagi, karena kita tidak lagi manual. Karena layanan kita bersifat digital, 2 produk ini. EAC dan putusan. Jadi karena tanda tangannya secara elektronik, jadi misalnya orang bercerai di putusan PA Lubuk Linggau bisa diambil di Jakarta, di PA Jakarta Selatan, bisa mengambil akta cerainya di PA Jakarta Timur, boleh, karena tinggal dia tunjuk nomor perkaranya, di scan itu, sudah itu dia bayar PNBP-nya, tapi kalau belum bayar PNBP, lu bisa bayar PNBP-nya, sudah bisa diambil, tidak perlu ini, karena akta cerai ini terus terang saja. Saya punya concern khusus karena biayanya cukup besar itu. Percetakan akta cerai manual itu berapa 1 tahun di DIPA Badilak itu 1,8 miliar. Untuk percetakan itu saja 1,8 miliar. Nah dengan kita digitalkan tidak ada lagi 0 sen itu. Iya, 0 sen. Nah, ini makanya kita dapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita juga untuk jangan sampai ini dipalsukan. Kita kerjasama dengan Cyber Negara untuk tadi pemalsuan akta cerai yang digital ini, begitu juga putusan kita sudah perangkat-perangkat itu kita sudah susun. Nanti juga kalau ada hal-hal yang ini silakan nanti kita kan udah aplikasi untuk konsultasi itu. Nah, saya ingin ini sukses. Ini untuk kebaikan lembaga. Bayangkan kalau ini tidak, waduh, rasanya lemah sekali lembaga kita ini. Kalau penghargaan yang lain saya pikir itu karena kerja kolektif kolegial, top digital dan lain-lain itu kan saya tidak tahu itu. Makanya
tahun ini akan diikut 100, saya sudah cukup lah itu, saya katakan kan dengan kawan-kawan. Karena saya berpikir begini, saat ini kita kan ada hal-hal yang mendesak yang ada di pikiran saya itu masalah personil. Kita kekurangan hakimnya cukup lumayan. Hakim kita itu ada 114 PA yang cuma ada ketua, wakil, satu hakim. Ada wakil, ketua ada, hakim cuma satu. Maka dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan, mohon doanya, kita akan ada penerimaan hakim dari internal. Tinggal lagi persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Kalau Pak KMA mengatakan pengennya beliau Januari 2026 itu sudah masuk diklat rekomendum. Kita sudah naikkan persyaratannya tergantung ACC beliau. Persyaratannya ada usia, golongan, dan lain-lain. Tinggal kita ini. Mudah-mudahan saya berharap juga dari pihak Lubulika ada yang terjadi gitu. Terjadi ya. Kalau penghargaan lain saya pikir tidak ada penghargaan untuk pribadi saya, tidak ada. Itu penghargaan untuk lembaga. Penghargaan untuk lembaga termasuk juga saya ditawari kemarin macam-macam itu. Maka aduh salah saya katakan. Saya kalau bersifat pribadi tidak usah saya katakan. Tapi kalau penghargaan itu untuk lembaga saya terima. Termasuk yang tadi saya top digital award itu kan saya terima karena itu untuk lembaga ya. Nah, ya tapi manajer itu Pak Dirjen ya, saya katakan dia kebetulan saja saya katakan. Nah, ini. Jadi kalau beberapa penghargaan diterima oleh Badilak itu sebenarnya itu atas nama lembaga bukan nama pribadi. Saya tidak punya kemampuan kalau tanpa didukung oleh, maka saya bangun kerjasama di Badilak itu. Oke, honor Badilak itu bebas masuk ruangan saya kalau mau curhat. Saya tidak pernah membatasi itu. Termasuk ini, saya bawa juga ini Pak Kasubag Rumah Tangga Badilak, Open Andriatna. Ini Kasubag Rumah Tangga di Badilak. Dia baru bergabung di bidang tadinya di PTA Jakarta, tapi sebelum di PTA Jakarta Open ini sudah berapa tahun dengan saya di PTA Jambi. Jadi, makanya saya waktu itu ditawari oleh di Mahkamah Agung, Pak, Bapak perlu ajudan dari TNI tidak? Kami ada. Siapa saya katakan tidak. Kenapa? Pak, saya sudah saya katakan. Saya tidak ngomong bahwa open ini mau saya tarik. Artinya keberhasilan suatu instansi tidak lepas dari kerja tim yang solid ya Pak. Iya. Tapi tentunya butuh leader yang kuat itu Pak untuk dapat memanage timnya itu. Ada yang mau dibujuk, ada yang mau gitulah. Seperti tulisannya Pak Dirjen salah satunya Pak bersama sukses bersama. Iya. Karena maksud saya bersama sukses bersama itu jangan sukses saya pribadi, tapi sukses juga untuk lembaga, sukses juga untuk kawan-kawan yang lain secara individual. Di Badilak itu sukses menurut saya itu yang saya lakukan dengan kawan-kawan di Badilak itu. Maka istilah saya, moto saya itu sukses bersama-sama sukses. Ya tidak ingin kesuksesan itu saya yang raih. Tapi kalau kalian tidak sukses, saya pengennya sama-sama kesuksesan itu. Kan hidup itu kan nikmat kalau dibekali dengan rasa kebersamaan. Saya belajar ini dari filosofis kehidupan semut. Ingatlah kamu. Saya kalau lihat semut itu dia ngangkut apa-apa itu kan rame-rame. Sama-sama. Tidak ada yang tertinggal itu. Tontakan kan? Nah, maka istilah saya filosofis kehidupan semut itu menginspirasi saya. Sukses bersama dan bersama-sama sukses itu. Dan itu yang saya canangkan di kawan Badilak itu. Maka di Badilak itu anak-anak honor pun berani curhat dengan saya. Saya tidak ada artinya kalau saya aja ini tapi kamu tidak sukses. Apa keluarnya apa? Termasuk yang terakhir ada di Badilak itu kan waktu ulang tahun Mahkamah Agung dia dapat hadiah umroh dari Hakim Agung itu kan. Siapa sama Febri itu kan. Saya katakan sebelum berangkat umroh harus ketemu saya ya. Ke ruangan saya dulu. Jangan berangkat dulu. Ya, paling tidaknya minta doanya kan gitu. Cair kan. Doa untuk kebaikan lembaga. Maksud saya kan itu. Kita kan ini senang sekali di Badilak itu. Maka saya ciptakan itu Bu Yu. Masalah dinamika organisasi itu biasa saja. Tidak ada yang
lancar semuanya. Karena kesempurnaan itu bagi saya bukan milik kita. Kita itu harus menuju kesempurnaan. Tapi maka ada moto Badilak itu, kalau kamu buat ini kan ada Badilak menuju kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia itu sempurna. Ya, kita itu harus saling melengkapi. Kekurangan di sini, kelebihannya di sini. Ya, kekurangan di sini, dia punya lebih di sini. Maka saling melengkapi. Tidak ada manusia itu sempurna. Maka saya siap menerima perbedaan. Istilah saya itu, saya katakan yang kawan di Badilak itu, dalam dinamika organisasi, kita berbeda dalam persatuan, bersatu dalam perbedaan. Itu saja yang kita bangun, saya katakan. Tidak perlu kita lebih-lebih dari itu sampai gotok-gotok. Tidak perlu, saya katakan. Kita kan tidak akan lama di sini, paling beberapa tahun, ya. Kan pangkat kita tertinggi itu apa, saya katakan dengan kawan di Badilak, pangkat kita tinggi itu bukan dirjen, saya katakan, bukan Pak Direktur, Sekjen, bukan, saya katakan. Almarhumah, saya katakan itu. Pangkat kita tertinggi itu. Kita akan dikenang orang itu setelah kita pergi, bukan sekarang. Saya katakan, itu yang harus kita tanamkan. Almarhumah itu, saya katakan, ya kita bangun. Kalau bapakmu duluan almarhum, silakan. Saya belakangan, enggak apa-apa. Saya katakan, saya ikhlas saja. Sambil guyon, kan? Nah, itu pangkat tertinggi yang itu harus kita ciptakan, saya katakan dengan kawan-kawan. Tidak usah kita terlalu ini. Kalau ada perbedaan, ya terima aja lah padanya. Karena negara kita itu negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu nilai yang hidup di tengah masyarakat kita. Majmuk kita itu harus kita terima, saya katakan. Istilah saya, berbeda dalam persatuan, bersatu dalam berbeda, harus terima itu. Tidak usah kita ngotot mau menang sendiri. Saya katakan, silakan kalau ada saya keliru, kamu ingatkan aja, tidak apa-apa. Tidak apa. Oh, Pak Dirjen itu mudah marah misalnya. Tensinya turun, tidak apa-apa, saya senang, saya katakan. Karena saya itu berjalan mau cepat terus, saya katakan. Saya kalau berjalan itu saya agak risih, saya cepat gitu. Kenapa? Begitu juga layanan, saya katakan. Layanan itu jangan kamu molor-molor. Saya tidak mau dengar layanan itu. Kalau bisa begini, manajemen yang baik itu lebih cepat lebih bagus, saya katakan. Pekerjaan itu 3 hari. Kalau bisa 1 hari selesai, jangan tanpa mengurangi kualitas, saya katakan. Kalau pekerjaan itu harus 1 hari selesai, kalau bisa jangan 1 hari, 1 jam selesai, saya katakan. Gitu. Pelayanan kita di masyarakat itu gitu. Jangan pula, tapi hindari tergesa-gesa, saya katakan. Kalau tergesa-gesa, salah, saya tidak mau itu, saya katakan. Cepat tapi tidak tergesa-gesa, itu maksud baik. Karena manajemen yang baik itu, saya katakan, manajemen yang cepat tapi tidak pada posisi tergesa-gesa. Tidak mengurangi kualitas kita. Cepat dan tepat. Iya, tidak cepat, tepat, tidak salah. Maka di Badilak itu, saya katakan, Pak ini 2 hari, jangan 2 hari, saya katakan, bisa selesai, udah buat hari ini lah, kirim, saya katakan. Tapi Sekma balik, tidak usah nunggu Sekma, saya katakan, Sekma tugas keluar itu biasa, kan di bawah Sekma itu ada bawahannya, pribadi Sekma yang pergi itu keluar itu, tapi sosok Sekma itu ada terus di lembaga, begitu juga di Badilak ini saya katakan, Mukhlis yang pergi itu, tapi sosok Dirjen itu ada yang mewakili, harus ada. Saya yang pergi, pribadi saya, tapi sosok Dirjen itu tetap ada. Nah itu, saya bangun itu. Kayaknya maksud saya kebersamaan. Jangan sampai pelayanan kita itu kepada masyarakat justru molor-molor itu. Saya sangat senang dengan prinsip Wapres kita Pak Yusuf Kala itu. Lebih cepat lebih bagus. Nah, itu ya. Lebih cepat lebih bagus. Dengan tanpa mengurangi kualitas layanan. Artinya jadi seorang pimpinan itu bukan anti kritik, silakan mengkritik, tapi kalau bisa ya semuanya cepat, tepat dan bermanfaat dan ibadah semuanya Pak. Iya. Artinya ada ya sebenarnya kita masih ingin berlama-lama ngobrol sama Pak Dirjen yang mungkin besok udah terbang lagi dan mungkin kita hanya bisa melihat live beliau atau lihat program-program beliau, namun hanya waktu yang memisahkan kita. Sekali lagi waktu, Iya. lagi asik-asiknya nih ngobrol. Betul. Sebelum kita tuh, berarti ada pesan dan pesan. Coba kira-kira apa deh? Boleh, Pak Dirjen. Ya, Boleh. terima kasih. Pesan. Saya senang sekali bisa dapat kilas dengan keluarga besar PA Lubuk Linggau, karena ya saya masuk ke PA Lubuk Linggau begitu banyak kemajuan. Ya. Alhamdulillah PA Lubuk Linggau bisa ranking 1 untuk tingkat Sumatera Selatan.
Dan kinerjanya untuk tingkat nasional PA Lubuk Linggau itu triwulannya ranking 9. Ini yang membanggakan hati saya. Jadi PA Lubuk Linggau itu PA yang punya prestasi, ya. Wajarlah kalau dengan punya prestasi itu naik 1A. Ya kan? Karena memang layak. Nah, itu kan. Dengan naik 1A kan naik semuanya nanti kan. Nah, itu. Terima kasih ya. Nah, saya senang rasanya saya ingin berlama-lama tapi kondisi itu sengaja saya pagi tadi terbangnya di Gorontalo, dari Gorontalo langsung ke Jakarta, pulang lagi langsung nunggu sekitar 1 jam 2 jam di bandara di Soekarno Hatta langsung ke sini. Besok sore insya Allah jam 4 saya pulang lagi ke Jakarta karena besok tuh saya punya niat, ini kan kita kan dengan orang tua itu walaupun dia sudah meninggal kita harus full pengabdian kita. Saya mau ziarah karena sejak saya dirjen ini terus saja rasa berdosa saya itu belum melihat kuburan orang tua. Ya, itu ya. Nah, itu saya pulang tuh ziarah. Sambil maka ada hari Jumat itu masih jam kerja, pengenlah ngobrol-ngobrol kawan PA Lubuk Linggau kan itu ceritanya. Kami sangat senang sekali Pak atas kedatangan Bapak, atas wejangan dan kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Dan sama-sama kita doakan ya Pak Dirjen selalu sehat dalam menjalankan tugasnya, selalu dalam lindungan Allah, dalam mengemban amanah, tambah sukses karirnya. Amin. Semoga beliau bisa menjadi hakim agung. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Dirjen dan keluarga. Ada ya sebelum kita tutup mungkin bagi pemirsa atau netizen yang mau tahu YouTube dan sebagainya. Untuk versi Pengadilan Agama Lubuk Linggau, jika kalian ada ingin bertanya, mengajukan pertanyaan ataupun konsultasi dengan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, bisa selain dengan datang langsung ke kantor, bisa juga dengan menghubungi di media sosial kami yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe di media sosial PA Lubuk Linggau. Terima kasih dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih Bapak. Pak, boleh Pak kita foto Pak? Ada ini podcastnya. Terima kasih yang mulia. Ini kalau Pak saya ikut. Ada.